Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 17 akan menjelaskan mengenai dataset kami ya, untuk memenuhi kriteria evaluasi akhir semester statistik komputasi ya, dengan menggunakan dataset Pokemon ya. Jadi ada data training dan testingnya juga. Tapi sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valentio Titolis Wijaya dengan NPM 2408101169 dan teman saya. Saya Nabil Haidar Zakirman dengan NPM 2408101065. Oke. Nah, ke bagian ini Mas. Bagian definisi data. Nah, jadi dataset yang kami gunakan ini adalah Pokemon. Nah, kalau teman-teman nggak tahu Pokemon itu apa, jadi Pokemon itu ada salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan pemain video game Nintendo yang diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada 1995. Nah, dataset ini berisikan tentang informasi mengenai Pokemon dari berbagai generasi. Nah, jadi Pokemon ini juga mencakup atribut seperti ID Pokemon, nama, jenis, kemampuan, statistik dasar, dan detail-detail dari evolusi. Jadi pada intinya itu Pokemon adalah apa ya, produk anime lah Franchise. seperti itu ya, seperti franchise. Nah, jadi di dunia Pokemon itu sebenarnya ada istilahnya namanya trainer ya. Jadi para trainer ini nangkep dan melatih makhluk fiksi yang disebut Pokemon ini buat bertarung satu sama lain. Nah, para trainer ini yang dikenal sebagai yaitu tadi Pokemon trainer itu memulai perjalanan dari master Pokemon. Nah, untuk menjelajahi berbagai wilayah yang setiap wilayah itu dan setiap regionnya itu Pokemonnya berbeda-beda dan cara menangkap Pokemon yang baru dan berkompetisi dalam pertempuran yaitu battle Pokemon. Nah, setiap Pokemon ini memiliki karakteristik dan kemampuan dan jenis-jenisnya sendiri yang unik. Nah, ada beberapa jenis Pokemon seperti Fire, Water, Glass, Electric, Fisik, Psychic, maaf, dan masih banyak yang lain. Nah, Pokemon ini dapat berevolusi jadi bentuk yang lebih kuat seiring bertambahnya pengalaman dan mencapai level tertentu. Nah, pada dataset ini eh, ditampilkan bahwa probabilitas tertangkapnya Pokemon itu berdasarkan total power dan HP dengan Pokeball biasa. Nah, kenapa kita pakai Pokeball biasa? Soalnya kalau di Pokemonnya sendiri itu ada beberapa Pokeball guys, ada Master Ball, Ultra Ball dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan Pokeball biasa karena secara umum yang sering didapat oleh trainer itu memang Pokeball yang biasa. Nah, untuk datasetnya sendiri ada 9 atribut ya, yaitu ada nama, elemen, HP, attack, defense, dan total power. Nah, dataset ini juga awalnya di data mentah ada sekitaran hampir 800 ya hampir 800 data Pokemon. Terus kita trimming ya jadi 150 seperti itu. Lanjut di definisi data ya seperti ini. Nah, nah dataset yang kami gunakan ini ada 150 ya, dan dalam bentuk 9 kolom tadi ada beberapa elemen yang jadi kayak Itu, atributnya oh itu. atau kelasnya ya. Ada grass, fire, water, ice, electric, rock, ground, bug, fairy, terus ada normal, ada ghost, poison, psychic, dan fighting seperti itu. Dan ini ada rincian data training dan data testingnya. Jadi untuk data training itu adalah eh,
Pokemon-Pokemon yang sekiranya itu mudah untuk didapatkan. Sedangkan kalau data testingnya itu adalah Pokemon-Pokemon yang sulit didapatkan seperti itu. Nah, oke, sekarang ke bagian yang berikutnya. Ada pembagian datanya di situ. Nah, dan juga udah dihitung menggunakan run-nya juga. Kalau misalnya apa namanya, yang run-nya itu lebih gede, itu Pokemonnya itu kayak semakin sulit didapatkan. Dan ini sudah ada pembagiannya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya kita langsung ke mana ya, ke coba ke data training. Nah, ini data trainingnya. Nah, sudah dibagi. Lalu berikutnya ke perhitungan data training. Nah, ini adalah beberapa data-datanya yang training ya. Ada bagian probabilitasnya, terus ada bagian mean, standar deviasi dari semua total Pokemon yang ada. Dan di sini ada kesimpulannya. Nah, bisa teman-teman baca sendiri ya. Ada beberapa data yang sudah kami hitung kayak mean height HP-nya, standar deviasinya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau perhitungan ini sebenarnya perhitungan statistik dasar ya. Mean, standar deviasi, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu ke data testing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, jadi untuk data testing di sini itu berdasarkan pembagian yang di definisi data tadi, yang dari nilai run tadi, jika dia di dalam satu kelas atau elemennya itu ada beberapa nilai-nilai run yang dia itu digolongkan sebagai terbesar, yang berapa yang paling besar, diambil beberapa yang paling besar, terus dibagi dalam jumlah jumlah dalam satu kelasnya maksudnya. Nah, itu nanti akan mendapatkan hasil data yang kurang lebih seperti ini. Seperti contoh di sini yang bug ada 3, elektrik 1, fairy 1, fighting 1, fire 1, ghost 1, grass 3, dan seterusnya. Ini hasil pembagian dengan rumus yang tadi itu di definisi data. Jadi di sini kan berjumlah 30 data testing atau Pokemon yang susah. Bisa dilihat juga kita dari statnya, memang di sini tergolong mereka adalah Pokemon yang susah. Lalu untuk di perhitungan berikutnya itu adalah perhitungan likelihood dan juga posterior. Nah, di sini itu kami menggunakan satu sampel ya, satu sampel Pokemon yaitu Raichu, evolusinya dari Pikachu dengan elemen elektrik, dan statnya seperti ini. Nah, atributnya dia juga ada ini isinya. Lalu itu dimasukkan ke dalam perhitungan likelihood per fitur dan per kelasnya. Kita bisa lihat seperti ini hasil perhitungannya. Itu mengambil perhitungannya dari nilai X alias nilai dari atribut si sampel tadi, lalu mean dari punyanya setiap elemen ini, setiap kelas-kelasnya ini diambil meannya, lalu juga standar deviasinya tiap-tiap kelas ini. Nah, itu dihitung per fiturnya masing-masing sendiri. Jadi kayak tadi kita balik lagi ya ke dengan data training kan, di sini kan di bagian kesimpulan kan ada tuh masing-masing kelas punya main HP sendiri, SD HP sendiri, main attack, SD attack, dan seterusnya. Ini kan punya masing-masing tiap kelasnya. Nah, itu dipakai di perhitungan likelihood ini, dan hasil likelihoodnya adalah kurang lebih seperti ini. Itu dengan rumus 1 per akar kuadrat 2 kali pi, terus nilai yang dipakai, nilai standar deviasi kelasnya ditambah 1, kemudian dikali eksponensial minus uh, minus nilai dari si atributnya itu dikurang meannya atau rata-ratanya dipangkatkan 2 per jadi keseluruhan ini per 2 dikali eksponen. Nah, itu dibagi 2 dikali nilai standar deviasi ditambah 1/2, maka hasilnya seperti ini. Dan itu
diimplementasikan ke semua kelas di setiap fitur atau setiap atributnya. Itu untuk mendapatkan perhitungan likelihood. Lalu dari perhitungan likelihood per masing-masing ini akan dihitung totalnya. Nah, jadi total dari likelihood HP, likelihood attack, defense, dan juga total powernya di setiap kelasnya didapatkan nilai segini. Seperti ini. Nah, lalu nilai-nilai dari perhitungan total likelihood itu dipakai di perhitungan posterior. Tapi sebelum masuk ke perhitungan posterior, itu menghitung dulu prior per kelasnya. Jadi kan untuk eh, data testing ini, itu kan dia jumlahnya segini di tiap-tiap kelasnya itu segini ya. Nah, itu rumus untuk priornya itu adalah jumlah data kelas per total datanya. Nah, jadi dengan rumus sederhana sih, itu nilai ini jumlahnya ini dibagi 30 karena kan data testingnya cuma 30 kan. Maka didapat nilai ini, lalu kita lanjut ke likelihood dikali nilai prior, ya hanya dikali total likelihoodnya dikali dengan hasil priornya tadi. Lalu untuk mendapatkan posteriornya itu adalah hasil likelihood dikali prior bagi jumlah hasil likelihood prior. Itu rumusnya seperti ini, di sum. Jadi dari sini sampai sini, jadi ini dibagi semua ini. Ya intinya menghitung sama kayak menghitung rata-rata gitu sih. Lalu dari hasil posterior ini, maka kita dapat mendapat kesimpulan bahwasanya posterior tertinggi itu adalah elemen normal dengan nilai 0,246675991 ini. Ini adalah likelihood posterior tertinggi. Lalu untuk menghitung akurasi, akurasi ini di sini seperti ini ya, bisa dilihat itu adalah akurasi dari tingkat eh, apa ya, perhitungan tiap-tiap kelas ini di data yang distribusi normalkan gitu. Nah, dan hasilnya kan akan keluar seperti ini dari setiap baris Pokemon-Pokemon yang ada di data testing tadi. Nah, itu mengambil data-datanya mereka ini, lalu di muncul hasil perhitungannya seperti ini di semua kelasnya, di setiap Pokemon testing itu atau Pokemon yang susah. Nah, lalu kemudian masuk ke bagian prediksinya, itu jika nilai maksimumnya di antara mulai dari eh, rentang ini dari baris yang ini keseluruhan satu baris ini. Nah, itu nanti hasilnya sama dengan yang F2, maka atau hasilnya adalah yang bug ini, maka dia akan dinyatakan sebagai bug. Atau jika misal dia elektrik ya dia elektrik. Jika misal dia very ya very dan seterusnya. Ini semua rumusnya sama ya untuk menentukan prediksinya. Nah, eh, itu hanya berganti di nilai-nilai yang di sininya aja sama yang di sini untuk menentukan dia ada di baris yang mana nilai yang mau dipakainya itu. Jadi diimplementasikan ke semua gitu. Nah, lalu kita bisa lihat di bagian benar atau salahnya. Kalau nol itu salah, kalau benar itu kalau benar ya satu gitu. Maka akurasi totalnya didapatkan adalah 13,33%. Ini menurut hasil perhitungan dari Excel. Itu perhitungannya seperti ini. Namun jika kita masuk ke dalam aplikasi ini, mungkin kita langsung mulai masuk ke aplikasi perhitungan naif biasnya. Di sini kita sudah membuatkan. Nah, mungkin kita bisa mulai penjelasan dulu line code-nya. Itu dimulai yang akan dijelaskan dari rekan saya. Silakan. Nah, untuk line code-nya sendiri ada beberapa komponen ya tentunya. Yang pertama dari library-nya dulu. Untuk library-nya sendiri ada IOStream, FStream, SStream, string, vector, map, algorit, ada algorit, unordered map, array, cmat, dan lain sebagainya ya. Mungkin kita jelaskan satu persatu. Untuk ya untuk F-streamnya sendiri fungsinya untuk menyediakan fungsionalitas dasar untuk input dan output standar. Lalu untuk SSM sendiri buat operasi filenya. Lalu untuk string itu untuk menyediakan manipulasi string ya, seolah-olah mereka adalah string gitu. Terus ada menyediakan definisi kelas, terus
untuk vektor, terus ada map untuk menyediakan kontainer std vektor, terus ada algorit untuk kontainer std map struktur data yang menyimpan data key value secara berturut. Eh, Lalu ada unordered map untuk menyediakan kumpulan fungsi algoritma umum seperti pengurutan, pencahayaan dan lain sebagainya. Terus ada array, ya. Lalu ada cmat untuk menyediakan std array, yaitu array dengan ukuran yang tetap atau statis yang lebih aman, ya, dan memiliki fitur seperti kontainer STL dan yang lain sebagainya lah. Lalu untuk IOMANIP itu untuk menyediakan fungsi-fungsi matematika umum seperti itu. Lalu berikutnya ada dari struktur data recordnya sendiri, ya. Pertama ada bagian untuk menyimpan data dalam satu baris, ya. Jadi codingannya ini intinya fungsinya untuk wadah untuk menyimpan data mentah dari satu baris file SCV, baik data training maupun testingnya. Lalu berikutnya ada struktur data untuk menyimpan statistik per kelas. Di mana ini? Nah, itu fungsinya untuk menyimpan hasil training model naive Bayes untuk satu kelas tertentu. Lalu untuk yang ketiga ada konstanta, ya, untuk perhitungannya, untuk menentukan rumus yang akan digunakan, ya, seperti itu. Ada EPS yaitu sama dengan 1 E-6, lalu ada pi-nya juga 3,14 sekian lah itu. Lalu berikutnya ada fungsi untuk memecah baris SVV menjadi kolom. Nah, fungsinya itu untuk memecah atau parsing satu baris teks dari format SVV menjadi sebuah daftar kata atau kolom. Nah, fungsi ini dirancang untuk menangani kasus khusus yang dimana data mengandung koma di dalam tanda kutip, ya, untuk mengolah ininya sih, variabelnya seperti itu. Lalu berikutnya langsung ke bagian fungsi untuk membaca file, untuk mengembalikan vektor, itu read SCV, ya. Tujuannya paling utama yaitu membaca file data dari lokasi penyimpanan atau path, memproses setiap barisnya dan mengubah menjadi sekumpulan objek record yang siap digunakan untuk perhitungan statistik. Yaitu di situ ada berikut ada langkah-langkahnya, ya, bisa dilihat. Lalu coba scroll lagi, Mas. Nah, berikutnya ada fungsi untuk melatih model, ya. Fungsi untuk melatih model menghitung statistik per kelas, ya. Untuk bagian ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya secara singkat saja, ya. Jadi untuk penjelasan tentang melatih model untuk menghitung statistik per kelasnya atau di sini nama fungsinya adalah train stats. Nah, itu tuh tujuan dari fungsi ini adalah inti dari proses pembelajaran atau trainingnya dari algoritma naive Bayes ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghitung parameter statistik, yaitu menghitung rata-ratanya, menghitung standar deviasinya, lalu untuk menghitung setiap fitur atau atributnya, seperti di sini ada HP, attack, defense, total power gitu. Yang pada setiap kelasnya gitu, yang ada di data training begitu. Lalu berikutnya itu kita bisa lanjut ke bagian ini, menghitung likelihood Gaussian dan juga menghitung log likelihood Gaussian. Jadi likelihood kita di sini kan menggunakan naive Bayes yang Gaussian, ya, untuk yang di programnya ini. Nah, apa nama algoritmanya? Jadi
kedua fungsi itu merupakan inti dari algoritma naive Bayes untuk data numerik atau kontinu, karena sifat datanya kita itu kan adalah kontinu. Nah, mereka akan bertugas untuk mengukur seberapa mungkin atau cocoknya suatu nilai data. Misalnya kayak contoh HP-nya itu 60 gitu kan terhadap statistik kelas tertentu, misalnya rata-rata HP kelas dengan bug. Nah, terus itu ya itu intinya untuk tujuannya untuk menghitung itulah ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya rumusnya sama ya, seperti rumus likelihood yang ada di Excel tadi menggunakan square root atau akar pangkat dikali 2 dikali pi dan sebagainya gitu. Jadi masih sama. Kemudian yang di log likelihood juga ya log likelihood itu juga rumusnya mirip-mirip. Hanya saja bedanya di sini itu kalau dia yang di sini eksponensial, nilai eksponensialnya rumusnya seperti ini, lalu di rest. Nah, di sini setelah nilai eksponensial itu nilainya di log atau di logaritma. Bedanya di yang ini. Lalu masuk ke fungsi utama dari aplikasi ini, yaitu fungsi opsi-opsinya. Aplikasi kita ini nanti akan bekerja dengan kita bisa input gitu. Kita bisa input pilihan. Nah, pilihannya itu ada opsi satu. Opsi satu ini tujuannya itu adalah untuk kalkulator detail atau alat demonstrasi yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu baris data atau sampel. Lalu programnya dia akan membongkar seluruh proses perhitungan naive Bayesnya untuk data tersebut. Nah, ini berguna untuk memahami model memprediksi kelasnya itu. Nah, lalu berikutnya itu ada fungsi, nah ini bisa dilihat ya, fungsi opsi satunya, kami menulisnya seperti ini. Jadi mulai dia dari menampilkan daftar data trainingnya dulu seperti ini, lalu dia pilih nomor baris yang ingin dijadikan contoh perhitungan, lalu masuk ke compute attribute atau perhitungan likelihood untuk kelas yang dipilih, lalu juga ada di sini menghitung posteriornya, dan sampai akhirnya fungsi opsi satu ini selesai. Lalu masuk ke fungsi opsi 2. Di sini itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja model naive Bayesnya yang udah dilatih. Itu sama kayak di Excel tadi untuk akurasi begitu. Jadi fungsi ini melakukan prediksi kelas pada seluruh data testing atau data uji dan membandingkan hasil prediksi tersebut dengan label kelas yang sebenarnya. Itu sebagai kunci jawaban untuk menghitung tingkat akurasi. Nah, jadi dia mulai awalnya itu dari pilih dulu kalau misalnya data model belum dilatih, maka akan kalau seandainya datanya itu ini kosong ya. Nah, maka kalau misalnya data tesnya kosong, maka akan tertulis juga data testing kosong. Itu jika semisal program ini enggak diletakkan dalam satu folder dengan file CSV-nya ini, yaitu training dan testing. Nah, kemudian setelah dia nanti menyatakan itu, lalu masuk ke bagian eh, komputasi perhitungan unnormalized posterior, yaitu dengan mengalihkan likelihood dengan priornya. Seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian program utama atau tampilan utama atau UI-nya dari aplikasi kita ini. Eh, Pertama itu dia fungsinya ya seperti program utama ya. Nah, alur kerja pertamanya itu melakukan optimasi optimasi input dan output. Jadi eh, ketika dia itu membaca ada data Pokemon testing CSV atau Pokemon training CSV, nanti dia akan membaca filenya terus akan kayak menganggap oh datanya itu ada. Lalu itu dia akan nanti membaca file testingnya terus membaca juga jumlah testingnya. Nah, kalau misalnya data testingnya itu kosong gitu kan, dia nanti akan menyatakan kalau data testingnya itu nggak ada. Nah, selanjutnya itu masuk ke menunya ya seperti ini. Mungkin langsung aja ke run-nya aja gitu. Biar lebih jelas ya tentang bagian yang main menu ini. Sebentar. Oke, udah masuk ya. Jadi di sini langsung ngebaca apa namanya? Membaca file CSV-nya. Kita misalnya bisa masuk ke menu pertamanya dulu. Nah, ini kan mengambil beberapa sampel sih untuk menghitung ininya. Eh, yang dipakai ini untuk yang di likelihood yang di sini itu agak sedikit berbeda. Di sini pakai yang testing kan. Nah, ini kita bisa pilih sampel mana yang mau dipakai untuk ngitung likelihood atau posteriornya seperti yang di Excel tadi dia milih sampel dulu untuk melakukan perhitungan. Misal kita pilih nomor 10 misalnya. Nah, maka akan hitung hasil perhitungannya kelas nomor 10 kelas ghost. Jadi di detail perhitungannya seperti ini. Nah,
dengan nilainya kalau dibandingkan dengan yang di Excel tadi ya nggak jauh berbeda ya. Mungkin berbeda di ketelitian 0, sekian gitu. Karena kan di sini jujur aja untuk perhitungan di aplikasi kita nggak langsung memakai library Naive Bayes karena Naive Bayes itu ada library sendiri dan juga Excel itu punya cara perhitungan sendiri yang juga punya ketelitian angka 0 belakang komanya beda juga. Itu punya kita juga beda juga untuk ketelitian 0 komanya gitu. Maka hasil untuk perhitungan posterior dari Glasgow yang sampelnya kita pilih itu segini. Nah, kalau dibandingkan dengan yang di Excel Cukup. untuk Glasgow ya ya nggak terlalu signifikan sih. Nah, lalu misal kita pilih opsi kedua untuk menghitung akurasi. Nah, di sini kok kelihatannya akurasinya berbeda gitu kan? Akurasi punyanya kita di sini 3/30 atau 10%-nya, sedangkan yang tadi ada 4/30 atau 13,33%-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara perhitungan ketelitian angka belakang komanya kan berbeda kan. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kenapa perhitungan yang di aplikasi ini dengan perhitungan yang di Excel itu bisa berbeda seperti itu. Lalu terakhir ada opsi keluar. Mungkin itu aja untuk penjelasan keseluruhan aplikasinya dan juga mensimulasikan bagaimana aplikasinya berjalan. Mungkin selebihnya akan saya kembalikan lagi ke partner saya. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini mengenai dataset Pokemon yang telah kami olah ya. Jadi tadi ada data training dan data testing, sudah dihitung juga likelihood posteriornya dan juga rata-rata dan lain sebagainya. Mungkin itu sekian dari kami berdua. Mohon maaf ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.